dimana kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah dan jangan putus asa. Ini menurut Profesor Abdul Muti atau Menteri Pendidikan Desa dan Bunga. Nah, kemudian di sini latar belakangnya kenapa adanya pembelajaran jarak, yaitu hasil survei atau mindset dalam Indonesia 2018. Kemudian Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid grow mindset di bawah 40%. Jadi kita selaku guru harus menumbuhkan grow mindset itu kepada siswa-siswi kita. Kemudian adanya korelasi positif antara jumlah murid yang grow mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Ini konsep pola pikir bertumbuh. Bagaimana cara kita untuk mencapai pola pikir bertumbuh ini kepada siswa? Karena pola pikir ini adalah segalanya. Di mana pola pikir ini berkaitan dengan tindakan dan nantinya akan muncul hasil. Pola pikir akan mendikte atau tindakan dan dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki pola pikir yang bagus, otomatis nantinya hasilnya pun akan bagus. Ini pola pikir lebih penting dari keterampilan. Ya, ini segitiga ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama di sini pola pikir adalah fondasi dari keterampilan. Nah, jadi sebagai fondasi di bawah. Kemudian pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Dimana ketika anak ataupun kami guru juga menghadapi masalah itu kan harus memiliki pola pikir, terutama pola pikir yang jernih. Dan berperan untuk memperluas cara seseorang mendalam, melihat dan berpikir. Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Karena di sini pola pikir kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Bahwa kita punya pilihan. Yang ketiga, berbicara kembali dengan suara PPB. Suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Contohnya pada pelajaran yang mungkin lebih ke eksak ya. Terkadang anak-anak itu takut salah mengerjakan soal. Menghitung contohnya di matematika dan IPA yang fisika. Takut. Nah, kita sebagai guru ya harus bisa memberikan sikap optimisme kepada siswa. Jangan sampai siswa itu menyerah begitu saja, tetapi kita harus memberikan semangat juga, motivasi juga dari kita kepada mereka agar mereka itu minimal mau maju dulu. Setelah maju, benar atau salah itu kan tergantung bagaimana nanti mereka memahami konsep dalam pembelajaran. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu antara suara pola pikir tetap yang disingkat PPT dan suara pola pikir bertumbuh atau PPB. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ya, itu yang tidak mau berubah. Tapi yang mau berubah, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi, bangkit lagi. Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Nah, itu ya. Ibu nggak mau saya mah misalnya, bapak nggak mau saya mah, gitu kan kadang ada yang seperti itu. Nah, di sini kalau pada PPB saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, berarti kan anak-anak itu mau berkembang. Nah, bagaimana nanti kita caranya? Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus menghindari demi menjaga nama baik. Dan terkadang kalau sudah melakukan kesalahan udah diem, gitu kan ya, gak mau ngerjain lagi, gak mau maju lagi, gak mau berbicara lagi di depan, misalnya kayak gitu. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kita sebagai guru ketika ada anak-anak yang salah berarti bukan menjudge bahwa anak-anak itu tidak bisa, tapi kita harus membangkitkan semangat mereka untuk menggali potensi diri mereka. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Nah, terkadang yang nggak suka menggambar misalnya, ibu saya nggak mau menggambar. Yang misalnya nggak suka matematika apalagi, ibu nggak mau, saya nggak mau ngapalin. Nah, tetapi kita harus mampu sebagai guru ini ya memberikan motivasi bahwa yang mereka lakukan itu tidak
sulit, tapi mereka bisa mengerjakan. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidak seseorang. Nah, terkadang mereka tuh menganggap orang pintar itu bisa segalanya, ya. Tetapi pada kenyataannya terkadang orang pintar itu bisa kalah dengan orang yang rajin. Bukan anak yang pintar belum tentu dia bisa berkembang. Kalau misalnya dia malas-malasan. Tetapi anak yang rajin, yang tadinya biasa saja tapi dia rajin, itu bisa berkembang dengan apa? Contohnya, sosialisasi di kelas. Kadang ada beberapa yang anak pintar merasa menyendiri karena dia sudah bisa mungkin. Tapi ada juga anak-anak yang pintar yang mau menjadi tutor sebaya juga. Nah, itu yang lebih baik. Nah, maka kita selaku guru mendorong anak-anak di kelas itu yang pintar, berarti dia harus mampu bersosialisasi dengan teman yang lain. Contohnya dijadikan tutor sebaya. Intervensi pola pikir. Ini riset yang dilakukan di The Project of Education Research that Scales ini dia, menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Ya, itu ya. Punten ya kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, ini ada prosedur intervensi pola pikir Bapak Ibu ya. Saat kita melihat ada murid yang mau menyerah, kita menemui tantangan atau kesulitan, segera kita dorong mereka. Jadi bukan kita malah menghentikan mereka. Bukan kadang kita juga manusia biasa ya Bapak Ibu ya. Kadang misalnya kan lah orang nggak mau gitu ya. Tapi di sini saya melihat terkadang semangat Bapak Ibu ada misalnya contohnya kemarin itu Rizky Bu Hasna contohnya itu sudah mendorong siswanya untuk mau berkembang. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Gitu. Jadi kita beri pujian, oh iya, oh bagus gitu kan. Silakan nanti dilanjutkan kembali misalnya tidak ada di pola pikir tetap. Nah, maka ayo kita berubah bersama-sama gitu kan, bareng-bareng dengan ibu. Nanti kamu misalnya dipandu dengan ibu atau ditemani dengan ibu untuk kamu bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, kenapa pentingnya PPB ini kita harus adanya komunitas belajar antara guru itu paling utama. Ya. Kemudian selain guru ini ada murid, orang tua dan kolega. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Contoh misalnya ada seorang anak yang misalnya kurang motivasi. Kita sampaikan juga kepada orang tua, ya Bapak Ibu, misalnya mungkin di rumahnya, contoh kalau di kita kan hafalan tahfiz, mungkin di rumahnya anak-anak itu bisa didampingi juga dengan orang tua. Nanti termotivasi di rumah oleh orang tua, di sekolah dimotivasi sama guru, ya kemudian kolega mungkin yang lainnya, ya dengan pihak sekolah atau misalnya dengan warga sekolah seperti itu dan warga masyarakat juga. Nah, hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya juga terkadang suka terbawa-bawa karena materinya. Seperti itu ya. Kadang itu pengalaman saya sendiri. Terkadang gitu, oh guru matematika masuk gitu kan ya. Aduh gitu ya. Tapi mungkin juga ada di pelajaran yang lain misalnya gitu ya yang tapi kita tetap harus menjadi guru yang disukai oleh muridnya dengan cara yang mungkin menunjukkan sikap-sikap kita walaupun terkadang kita juga punya kekurangan. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Nah ini ya terkadang kan ada juga murid yang ibu gitu ya, gimana aku tadi gitu ya, ibu gambar aku bagus nggak? Misalnya ibu tadi aku pidatonya bagus nggak ya? Ada salahnya nggak ya Bu ya? Misalnya itu ya. Kemudian murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Nah, ya Bapak Ibu, jadi walaupun ujung tombaknya nilai akademik, tapi kan pada prosesnya itu kita ada 3 ya, ada afektif, psikomotor, dan pengetahuan. Nah, dari ketiga tersebut kan diakumulasikan sehingga menjadi sebuah nilai yang nantinya kita laporkan pada rapot
di akhir tahun atau akhir semester. Murid merasa aman dengan gurunya. Nah ini ya, terkadang kita kan sebagai guru harus jadi sahabat, kadang jadi orang tua, tapi jadi juga mungkin kadang teman bercerita, ya seperti itu. Pujian pribadi dan pujian proses. Cara guru memberi pujian atau kritik yang menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar, pujian pribadi. Kamu pasti sudah bekerja keras, pujian proses. Kan pribadi itu mungkin dari diri siswa ya, yang timbul, yang muncul. Kamu pintar, kamu cerdas, misalnya. Nah, kalau pada proses, pasti kamu sudah bekerja keras, misalnya seperti itu. Pujian pribadi ini ada beberapa contoh, saya berikan satu. Kamu memang berbakat dalam matematika. Ini kan dari pribadi mereka masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Nah, prosesnya, kamu butuh materi matematika yang akan menatang otakmu. Ini, misalnya dia sudah lihai banget, sudah pintar banget mengerjakan. Nah, kita kasih pujian nih, dia mau berkembang, jangan cuma di situ aja. Nah, ada juga contoh yang di seninya, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa, ya gitu kan. Nah, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini, ya seperti itu. Nah, ini aja ya, produktif menurut Prof. Manupapur ya. Telah melakukan penelitian mendalam dan membuktikan bahwa bila murid diberi kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam mengerjakan masalah dan mencari solusi, mereka akan lebih mudah memahami dan bisa menerapkan informasi yang mereka dapatkan selama dalam perjuangan itu di kesempatan berikutnya. Ini adalah prinsip PPB. Jadi ketika murid mau berjuang dan mencari solusi, nah itu berarti mereka sedang proses PPB ya, tapi yang stuck di situ-situ aja ya itu berarti mereka masih PPB. Nah, ini juga ya target ya, Bapak Ibu, ada target performa dan target pembelajaran. Performa itu kan berarti masuk ke psikomotor ya atau afektif ya. Kemudian target pembelajaran, nah ini nanti mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris contohnya. Kemudian target performa itu membuat seseorang terlihat pintar seperti mendapatkan nilai A untuk bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan misalnya tentang public speaking ya Pak ya, Bu, mungkin ya. Nah itu kan berarti mereka maju ke depan, gimana sih caranya mereka mendapatkan nilai A kalau untuk prakteknya seperti itu. Nah ini dimensinya ada tugas, ada otoritas, ya, kemudian ada kelompok, pengakuan, adanya evaluasi, dan kita butuh waktu. Pembelajaran berbasis otak, Bapak Ibu, di sini pola pikir bertumbuh ini memiliki fondasi ilmiah yang sangat kuat, ya, yaitu neuroscience. Murid yang mengalami kesulitan dalam belajar tapi terus bertahan dan mencoba lagi ternyata akan memicu aktivitas otak sehingga membuat proses belajar berjalan aktif dan lebih baik lagi. Ya, nah itu terkadang ya siswa di kelas tidur ya, kita lagi bicara misalnya, kita lagi jelasin siswanya ngantuk. Nah, bagaimana caranya kita membangun siswa tersebut agar ketika kita sedang mengajar, siswa tersebut merasa terpacu. Ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membangkitkan mereka seperti itu. Nah, ini ya ada mathematical mindset. Membuktikan bahwa murid yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal matematika lalu mencoba lagi dapat memicu aktivitas otaknya. Biasanya kan kalau orang yang greget ngerjain ya, oh saya penasaran nih kenapa ya jawabannya itu tidak ada, misalnya kalau matematika kan gitu, kenapa jawabannya 0 ya, kadang seperti itu. Atau fisika ya, mungkin kalau bahasa Indonesia misalnya di puisi, lu kenapa ya misalnya contohnya puisi itu berbeda dengan pantun, biasanya kan seperti itu ya, dari cara prakteknya juga kan beda ya, dari nada ya mungkin ya seperti itu. Nah ini ada mind map-nya Bapak Ibu, peta pikiran yang diciptakan ya. Ini kemarin kita juga ada tugas ya, ini membuat mind map bahwa merupakan sebuah alat belajar yang sesuai dengan cara kerja alami otak sehingga sangat tepat untuk digunakan dalam PM.
Kalau di kita mungkin hampir beberapa pelajaran ya, hampir semua pelajaran ketika belajar itu sudah anak-anak diminta untuk membuat peta konsep terlebih dahulu ya, seperti itu. Apalagi yang di bahasa misalnya kan itu untuk menghafalnya mungkin banyak nih materinya, satu bab berapa materi. Nah, berarti anak-anak diminta untuk membuat peta konsep terlebih dahulu untuk mengingat materi ya, agar pembelajarannya nanti pembelajaran mendalam. Oke, ini Bapak Ibu kerangka pikiran. Nanti di pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil lulusan, ada 8 Bapak Ibu, kemudian kerangka pembelajaran. Ya, di sini ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Berarti kita harus mengacu ke 4 kerangka ini ya. Kemudian dimensi profil lulusan, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, independen, kesehatan, dan komunikasi. Ini nanti masuk ke RPM Bapak Ibu. Jadi yang ini ada di kegiatan nanti RPM di awal ya, di identitas ya, identifikasi ya, seperti itu. Kemudian prinsip pembelajaran ada 3. Ini yang paling penting nanti pada saat pembelajaran di kelas. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, kemudian pengalaman belajar di sini memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, ini jadi setelah memahami, diaplikasikan, kemudian direfleksikan. Kita tanya nih, apa sih yang sudah diajarkan, apa sih yang sudah kita pelajari, refleksi. Kemudian mengaplikasikan, contohnya puisi. Nah, kan kita guru misalnya sudah menjelaskan nih dan memberikan contoh. Nah, berarti siswa juga tampil atau aplikasi yang bentuknya tulisan, berarti membuat atau mengarang puisi seperti itu. Mendalam berarti paham konsep yang kita berikan, menggembirakan ya, itu kita lihat dari ekspresi, bisa menanyakan juga bagaimana pembelajaran hari ini, begitu kan, seperti itu. Oke. Ini peran pola pikir bertumbuh sedikit saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi yang paling penting itu masuk ke dalam sini, pada intinya adalah pembelajaran mendalam. Jadi dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Nah, ini apa namanya, peran-perannya Bapak Ibu di pengalaman belajar ya. Contohnya tadi sudah saya berikan. Kemudian profil lulusan nanti kalau pada saat pembelajaran untuk RPM ini kita hanya boleh tidak semua dimasukkan Bapak Ibu. Kan ini juga nanti masuk ke asesmen ya. Bagaimana asesmen keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini sikap nantinya. Kemudian sikap keluargaan. Berarti bagaimana ketika berkelompok contohnya. Kreativitas berarti hasil misalnya. Penalaran kritis contoh menjawab soal, memecahkan masalah. Ya, jadi ini boleh misalnya dalam satu RPM, satu kegiatan 3 misalnya kita masukkan. Ini siklusnya Bapak Ibu ya, ada siklus K ya. Mulai dari ini literasi, melakukan hal yang sama secara berulang, kreativitas, memikirkan hal-hal baru, kemudian ada inovasi. Jadi setelah kita literasi, ada kreativitas ya, aktivitas yang dilakukan, kemudian nanti muncullah inovasi. Nah, ini ya Bapak Ibu peta konsep contohnya ya, mind map. Nah, ini komponen karakter Bapak Ibu. Yang pertama adalah moral. Ya, di mana moral ini ada aksi, kegiatannya ada penghayatan, dan ada pengetahuan. Sudah Bapak Ibu ya, mungkin itu terkait pola pikir bertumbuh dan pola pikir yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pagi yang cerah ini masih pada pres Ibu Bapak gurunya. Di sini saya
berkesempatan sekedar sharing berdasarkan Iya. pengalaman saya sama Bu Ayu sama Bu Hasna. Jadi hari ini waktunya diseminasi mengenai pembelajaran mendalam. Nah, di sini hari ini saya akan menyampaikan bagaimana asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nah, sebetulnya dari kurikulum sebelumnya, asesmen ini hampir sama saja, tapi ada 3 perbedaan asesmen penilaian yang berbeda. Nah, di sini penilaian atau asesmen yang biasa sering kita temukan atau kita dengar biasanya penilaian. Penilaian itu sama seperti asesmen, tapi sekarang digunakan bahasanya kalau apa-apa menggunakan kata asesmen. Jadi asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Yang sehari-hari ketika mengajar pasti kita selalu melakukan asesmen. Nah, di sini prinsip asesmen ada berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kemudian, asesmen pada pembelajaran mendalam. Nah, di sini pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, sama kurikulum sebelumnya juga ya, punten Ibu Bapak guru. Jadi yang berubah itu bukan kurikulumnya tapi pendekatannya. Jadi pendekatan yang sekarang itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, tetap kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai salah, oh ini pembelajaran mendalam itu berarti termasuknya kurikulum. Tidak, ini masuknya tetap pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, sedangkan kurikulumnya tetap merdeka. Jadi kalau misalkan nanti akan dibahas oleh Bu Hasna di RPM, jadi pendekatan ya pasti ini dicantumkan karena ini yang wajibnya. Kemudian ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini di sini ada asesmen pada pembelajaran mendalam, ada menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nanti pengetahuan sama sikap dan keterampilan itu harus dibuatkan rubrik juga, jadi proses penilaiannya. Jadi bukan hanya berkelompok dibuatkan rubrik, tapi proses asesmen individu pun harus dibuatkan rubrik penilaian. Nah, di sini asesmen pada pembelajaran mendalam ada asesmen formatif, asesmen di awal pembelajaran, asesmen di dalam proses, asesmen sumatif. Jadi asesmen pada pembelajaran mendalam ada asesmen formatif. Jadi formatif dibagi lagi menjadi 2, di awal sama di dalam proses. Kalau di awal misalkan seperti pertanyaan-pertanyaan mendasar sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, baru ke dalam proses. Kalau proses berarti selama 80 menit kita mengajar, misalkan 2 jam itu adalah proses. Kalau di akhir misalkan Ibu Bapak guru mau menilai asesmen sumatif di bab tersebut, itu berarti di bab 1 misalkan itu target tujuan yang akan dicapainya setelah melalui asesmen di awal dan proses. Kemudian setelah jangka waktu misalkan 1 bulan di bab 1 sudah selesai, bisa digunakan asesmen sumatif untuk capaian akhirnya. Nah, di sini ini bisa diagnostik di asesmen di awal pembelajaran. Bisa dimasukkan nih. Nah, di sini kemudian asesmen pada pembelajaran mendalam ada autentik, penilaian mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari. Kalau holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi kalau holistik itu lebih ke penilaian, lebih ke pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi kalau yang otentik ya seperti realnya, realitanya proses pembelajaran. Jadi itu bedanya otentik sama holistik. Kemudian di sini, nah asesmen pada pembelajaran mendalam. Tadi informatif dibagi menjadi 2 ya, ada awal sama prosesnya. Sekarang istilahnya diganti asesmen as learning. As learning itu merupakan proses awal pembelajaran. Asesmen pembelajarannya, kalau asesmen for learning itu prosesnya. Jadi sama saja. Sekarang istilahnya ada as, ada for, ada of. Kalau sumatif berarti of karena akhir yang misalkan capaian dari bab 1 teh
berapa persen yang dicapainya. Misalkan ada ulangan harian, entah itu project. Jadi penilaian sumatif itu tidak hanya selalu ulangan PTS penilaian tengah semester atau sumatif akhir jenjang seperti itu ya. Jadi penilaian sumatif itu bisa berupa project akhir bab tersebut. Kemudian penilaian formatif di sini, Bu, kalau as learning itu apakah diagnostik ada di sini karena ada jurnal reflektif. Jurnal reflektif itu menilai misalkan anak tersebut apakah dari pertemuan sekarang sudah memahami atau belum. Bisa dalam bentuk checklist atau apapun lah ya. Kemudian asesmen as learning juga bisa berupa pertanyaan. Misalkan di bilangan bulat kita mendasar dulu penjumlahan, kita review ulang di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi sebelum masuk ke materi ada as learning, kira-kira dari banyaknya siswa yang masih ingat atau memahami ada berapa persen. Nah, itu termasuk langkah ke diagnostik, lebih ke jurnal reflektif lah. Jadi berapa yang mampu memahami, ada yang belum juga. Kemudian assessment for learning. Nah, di sini assessment for learning. Jadi setelah pokoknya assessment for learning itu proses dalam kita full di kelas itu proses. Jadi misalkan hari ini 3 jam mengajar, ya udah berarti proses itu yang dinilai. Jadi dinilai itu dari segi individu, entah itu ibu bapak guru dalam proses pembelajaran ada penilaian individu atau penilaian kelompok, jadi harus dicantumkan rubiknya. Nah, kemudian ada tadi penjelasan dari Bu Ayu. Profil lulusan itu harus dimasukkan ke rubik asesmen. Jadi kadang kita membuat rubik tidak sesuai dengan kegiatan. Kalau waktu dulu LKPD ya, sekarang LPM ya, LKM, lembar kegiatan murid. Jadi kita asal aja membuat LKM, tapi tidak mengacu pada profil lulusan asesmennya. Seperti tadi, ada kreativitas. Kreativitas itu kan original maksudnya penemuan. Misalkan dalam matematika itu jawabannya 5 tambah 10. Bisa beberapa jawaban berbeda setiap orang. Jadi kreativitas itu, jadi jangan ibu bapak guru jangan kreatif berarti langsung ngambil aja kreatif itu tingkatan yang paling tinggi. Jadi di LKM pun harus memunculkan pertanyaan. Jadi kalau di LKM misalkan alat dan bahannya biasanya kita tampilkan, nah kalau di kreatif itu tidak ditampilkan. Kan kreatif berarti anak merinci sendiri alat dan bahannya. Pasti setiap individu atau kelompok masing-masing berbeda. Jadi itu. Jadi kadang kita, saya pribadi pun baru tahu ternyata kalau mengacu pada profil lulusan itu tidak asal sembarangan ngambil 3 poin atau dari 8 kan bisa ambil 2 atau 3 poin, tidak sembarangan. Jadi harus disesuaikan dengan lembar kegiatan murid. Jadi biar nanti nyambung buat rubiknya. Kalau misalkan ada kreativitas, berarti rubik yang pertama berarti murid mampu membuat secara original atau orisinil, jadi baru. Jadi kreatif itu kan baru, tidak misalkan membuat sebuah hasil karya, misalkan kesenian, nanti semuanya warna merah ya. Ini misalkan daunnya nanti bentuknya seperti ini. Tidak, jadi kreativitas itu ya dikembalikan lagi ke anak. Pokoknya hasil inovasi, hasil pemikiran sendiri. Jadi original ya, pokoknya yang terbaru. Jadi pokoknya asesmen di pembelajaran mendalam ada 3, ada asesmen as learning, yaitu awal, for learning ingatnya proses, kalau of learning adalah akhir. Nah, di sini contoh teknik asesmen ada observasi, ada project, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, portofolio. Jadi kalau misalkan dalam satu pertemuan, jadi tujuan yang akan dicapai ibu bapak guru tergantung dari ibu bapak guru. Misalkan di
sumatif. Ibu Bapak guru mau memberikan sebuah soalnya 10, mau masuknya ke sumatif ya sah-sah aja, itu tergantung capaian yang akan dicapai. Kalau misalkan formatif, Bu, saya mah masuknya 5 soal ini termasuknya ke formatif ya gak apa-apa, berarti jadi sesuai tujuan Ibu Bapak guru. Yang penting hasil akhirnya sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Kalau mengenai formatif sama supatif. Nah, di sini ada teknik asesmen khas SMK ya. Nah, di sini ada teknik umpan balik, klarifikasi, nilai, perhatian, saran, dan apresiasi. Jadi bukan hanya sekedar asesmen penilaian hanya berupa angka saja. Jadi kita harus memiliki rubik itu sangat penting. Jadi dalam kelompok itu tidak hanya ditulis aktif saja, tapi ada gak kerjasamanya, kemudian ada gak misalkan ketelitiannya, kedisiplinannya. Kadang-kadang maaf ya Ibu Bapak guru, siswa atau kelompok ada aja kalau ketika pas proses pembelajaran suka bilang, Bu, alatnya ketinggalan, ini gimana? Berarti itu harus masuk ke dalam rubik. Berarti kesiapan atau kedisiplinannya kurang. Jadi kalau menilai rubik itu bisa misalkan maksimalnya nilainya 4, 3, 2, 1. Jadi dikembalikan lagi gimana rubik dari masing-masing Ibu Bapak guru tersebut. Rubik ini wajib ya Ibu Bapak guru karena ini dilampirkan dalam RPM. Nah, di sini sekarang kita mengenal taksonomi Solo yang sebelumnya taksonomi Bloom. Ya, kalau ini taksonomi Solo, yang pertama ada berpikir abstrak yang mendalam, kemudian ada relasional, kemudian multistruktural dan unistruktural, kemudian prastruktural. Di sini, nah kebacanya agak jelas. Nah, di taksonomi Solo, jadi sekarang pembelajaran mendalam itu mengacunya taksonomi Solo. Yang pertama, berpikir abstrak yang mendalam. Di sini ada mulai dari yang paling bawah, prastruktural. Prastruktural yang ini tahapannya yang paling bawah, contohnya prastruktural itu ketika kita menanyakan kepada siswa, apa itu bilangan bulat? Ada yang menjawab mungkin angka. Nah, bilangan bulat itu bukan hanya sekedar angka. Jadi prastruktural itu benar-benar murid itu tidak paham sama sekali apa yang akan dibahas hari ini atau materi yang akan dibahas. Jadi kita tanya dulu, apa itu bilangan bulat? Angka, Bu. Atau misalkan ada yang tanya lagi, ya gitu deh, Bu. Nah, itu sama sekali mewujudkan prastruktural tidak tahu sama sekali. Nah, kemudian meningkat di sini ada uni. Kalau uni itu kan ingatnya satu ya, unistruktural itu udah mulai meningkat. Yang tadinya belum tahu bilangan bulat itu apa, sekarang ditanya apa itu bilangan bulat? Oh, bilangan bulat itu, Bu, ada positif, negatif, kemudian ada nolnya. Nah, sekarang udah ke uni, udah mulai tahu satu konsep mengenai bilangan bulat. Kemudian naik lagi ke yang ketiga, multi udah mulai bertambah. Yang tadinya hanya tahu bilangan bulat, perbedaannya ada negatif, positif, ada nol, kemudian di multi bertambah lagi pengetahuannya, bisa menjumlahkan, tapi bisa menjumlahkan, mengurangi perkalian atau pembagian, tapi hanya sekedar tahu, oh negatif 5 ditambah 2 sama dengan, misalkan masih udah tahu penjumlahan, tapi jawabannya masih belum tepat kalau multi. Ya, jadi udah meningkat lah tahapannya, udah tahu penjumlahan, udah tahu pengurangan, perkalian, tapi belum bisa menyelesaikan operasi hitung tersebut, hanya sekadar tahu oh ini tuh penjumlahan, ini tuh pengurangan, hanya itu saja. Sekarang naik lagi ke relasional ya. Udah mulai naik ke tahapan. Sudah bisa mengaitkan dalam
soal cerita. Misalkan kalau di dalam permukaan tanah positif atau negatif, sudah bisa mengaitkan tapi belum sempurna. Jadi masih hanya mengaitkan saja tapi belum bisa menyelesaikan soal. Yang tadinya dari multi sudah tahu penjumlahan pengurangan, naik tingkat lagi udah tahu, oh ternyata bilangan bulat itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih belum bisa menyelesaikan persoalan. Nah, di tahap yang terakhir yaitu extend ya, abstrak, ini sudah mahir sekali, sudah bisa menyelesaikan soal, sudah bisa mengaitkan soal dalam bentuk cerita. Jadi taksonomi Solo itu dari yang belum tahu sampai ke yang tahu levelnya, sampai mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau nanti di share ya, maaf kalau kurang jelas. Nah, ini tingkatannya yang tadi sudah saya bahas. Jadi yang tadinya tidak tahu sama sekali ke Uni berarti tahu satu konsep, kalau multi udah mulai meningkat lagi, beberapa tahu tingkat relasional sudah bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari tapi masih bingung gitu. Kalau ini tingkatan abstrak yang diperluas ya, ini sudah mahir sekali murid tersebut. Nah, ini mengenai asesmen pembelajaran. Pokoknya ingat, asesmen dalam pembelajaran mendalam ada 3, ada as, for, dan of ya, awal, proses, dan akhir. Ini satu lagi ya Ibu Bapak Guru, yang biasanya kita selalu menghindar dan selalu bukan menghindar sih, pengen buru-buru cepat pulang. Oh enggak. Ini. Nah, ini kurang jelas ya. Di siklus komunitas belajar dalam sekolah, nah di sini ada yang disebut dengan inquiry kolaborasi. Dalam model pembelajaran pas awal-awal juga kita ya Bu Ayu sama Bu Hasna, kok inquiry kok masuk ke siklus siklus komunitas belajar. Ternyata ada bedanya, ada inquiry kolaborasi atau memang ada model pembelajaran inquiry namanya. Jadi beda ya. Jadi sekarang di proses pembelajaran mendalam ada yang disebut dengan inquiry kolaborasi. Di sini inquiry kolaborasi masih nyambung sama asesmen. Mungkin pasti waktu itu pernah ya ada kolaborasi antara pelajaran PJOK, seni sama bahasa ya. Di sini penilaiannya secara bersama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan inquiry kolaborasi. Selain untuk memudahkan penugasan siswa juga sebenarnya kalau inquiry kolaborasi ini lebih fokus tugasnya, untuk asal-asalan. Misalkan dalam satu project mata pelajaran, kadang-kadang ya udahlah asal ngumpulin. Ternyata manfaat inquiry kolaborasi ini kalau misalkan digabung beberapa mata pelajaran, pasti murid berpikir, oh kita harus ekstra lagi, atau saya harus ekstra lagi mengumpulkan tugas karena di sana ada pelajaran PJOK, seni, bahasa, IPA, misalkan matematika, dia berbeda-beda, jadi hasilnya tuh akan maksimal. Mungkin biasanya lihat paling Bu Windy mah nilainya aman, kan suka ada yang berpikir seperti itu asal ngumpulin. Nah, kalau itu lebih ekstra lagi dari misalkan permasalahan yang ada di sini, mulai dari perencanaan masalah di dalam suatu kelas, muridnya itu terkendala apa, misalkan lemahnya dalam proses pembelajaran matematika, kurang memahami konsep dasar matematika. Nah, di sini guru matematika ngobrol sama guru yang lain. Gimana kalau pelajaran di PJOK, kalau misalkan hitung kecepatan, wah ternyata nyambung sama IPA, di materi IPA sekarang ada kecepatan. Nah, gimana kalau ada presentasi, ada nyambung lagi? Ya udah, sama bahasa Inggris, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia, tinggal pilih salah satu aja anaknya mau bahasa apa yang nanti pas presentasi.
atau misalkan dibuat dalam bentuk komik, nantinya digital ataupun dalam tulisan biasa menggambar. Nah, itu nyambung lagi ke seni. Itu adalah inquiry kolaborasi. Di sini ada perencanaan, kemudian ada implementasi diterapkannya, kemudian ada evaluasi. Nah, setelah beberapa guru bergabung, asesmen yang dilakukan oleh kolaborasi inquiry kolaborasi, nanti ada evaluasi efektif gak sih sebenarnya kalau penilaian seperti ini, misalkan oh ternyata efektif, anak lebih antusias, anak lebih mempunyai minat lebih mendalam ketika pembelajaran, intinya mah nerap gitu ya, ibu bapak tidak asal oh bab ini selesai selanjutnya lupa lagi, tidak dihayati, intinya berarti tidak pembelajaran tidak mendalam ya kalau gitu hanya sekedar ikut belajar tapi tidak bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada refleksi awal. Nah, setelah dilakukan itu ada refleksi awal, misalkan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Nah, di sini juga Ibu Bapak di dalam inquiry kolaborasi ada tahapannya. Nah, empat tahapan ini harus dipegang oleh Ibu Bapak guru semua karena agar hasilnya lebih maksimal. Jadi bukan hanya asal bergabung, ya udah deh, saya mah ada ibu ini atau ada bapak ini yang rajin lah nilainya, saya cuma numpang aja. Nah, itu tidak boleh karena masing-masing guru mapel pun punya rubiknya. Jadi misalkan guru matematika, guru seni pasti punya rubik yang berbeda, tidak mungkin sama ya dari proses penilaian tersebut. Itu mengenai asesmen dan inquiry kolaborasi. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian telah susah dimengerti ya Ibu Bapak. Ini hanya sekedar sharing. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya nanti kita akan share file yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin menyampaikan, ini hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu, karena belum tentu saya juga RPM yang saya buat ini sudah sempurna ya, belum tentu. Jadi nanti mungkin akan disempurnakan oleh Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Jadi di sini yang saya tahu ya Bapak Ibu, untuk RPM itu berbeda dengan modul ajar ya Bapak Ibu. Kalau dulu modul ajar itu kan bagiannya udah sangat banyak sekali ya. Menurut saya di sini RPM lebih sederhana ya Bapak Ibu dibanding dengan modul ajar. Nah, rencana pembelajaran mendalam ini atau kita singkat sebagai RPM ya Bapak Ibu, kalau dulu kan RPP ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang terdapat atau terkandung di dalam RPM. Yang pertama ada informasi umum, kemudian ada identifikasi, kemudian ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan ada asesmen. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, tetapi hanya pendekatan saja ya, menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian ya atau sudah semuanya tahu bahwa pembelajaran mendalam ini menciptakan suasana belajar atau proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Maaf ini dulu. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Ibu Windy dan Ibu Ayu ya, bahwa inilah kerangka pembelajaran mendalam ya. Ada apa saja di dalamnya, ada kerangka pembelajaran. Kemudian ada pengalaman belajar, ada prinsip pembelajaran, dan ada dimensi lulusan. Nah, di sini kerangka pembelajaran itu mencakup apa saja? Nah, di sini yang pertama ada lingkungan pembelajaran, karena lingkungan pembelajaran ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk peserta didik kita sendiri, murid kita sendiri. Kemudian
lanjut ke pemanfaatan digital ya. Jadi nanti harus ada pemanfaatan digitalnya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, yaitu kemitraan pembelajaran itu yang apa namanya, berkolaborasi gitu dengan antar guru mata pelajaran, atau bisa juga kita dengan orang luar seperti masyarakat, orang tua, atau mungkin kita sering mengundang Babin Kamtibnas ataupun misalnya puskesmas seperti itu. Kemudian yang terakhir ada praktis pedagogis. Nah, nanti ada penjelasannya ini secara singkatnya dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada pengalaman belajar ya, ada pengalaman belajar. Di sini ada yang pertama memahami dulu Bapak Ibu. Di sini memahami, nanti konsepnya akan ada di dalam RPM. Kemudian selain memahami ya di bagian awal ini, lalu tahapannya yaitu mengaplikasikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu juga ya, bahwa mengaplikasikan ini berarti siswa harus tampil, misalnya contohnya kalau misalkan materi pembelajarannya misalnya apa namanya, materi pembelajarannya puisi, berarti siswa itu harus memahami materi puisi itu seperti apa, kemudian mampu untuk mengaplikasikan ya, atau mungkin kalau dalam tulisan berarti mereka bisa menulis puisi, atau kalau misalkan dalam mengaplikasikan secara tampil berarti mereka bisa membacakan puisi seperti itu. Kemudian merefleksikan. Dan selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Nah, ini betul yang sangat penting ya dalam RPM itu harus memasukkan prinsip pembelajaran. Kenapa? Karena tadi ya, pembelajaran mendalam ini kan menciptakan suasana belajar yang berkesadaran ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, bermakna dan menggembirakan. Nah, jadi tiga ini harus ada di dalam RPM-nya. Kemudian yang terakhir harus ada dimensi profil lulusan. Kalau dulu kita zamannya P5 ya, ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga sama, ada profil lulusan. Nah, bedanya di sini ada tambahan ya Bapak Ibu. Di sini ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga ada di dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian ada bernalar kritis, cuman hanya namanya aja yang berbeda. Penalaran kritis di sini. Kemudian ada kolaborasi. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila juga ada kolaborasi, ada kreativitas ya, atau kreatif kalau dulu ya. Kemudian ada kemandirian. Kemudian ada kewarganegaraan. Nah, di sini ada tambahannya yaitu kesehatan, ya, berkaitan juga dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di sini ada kesehatan dan ada komunikasi, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada profil lulusan, yaitu keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menunjukkan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam RPP-nya itu kita harus misalnya berdoa, diawali dengan pembiasaan berdoa atau mungkin murojaah walaupun misalnya hanya 5 sampai 10 ayat misalnya. Nah, itu juga kita udah termasuk ke dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau kita menanyakan bagaimana kabarnya, sehat. Nah, itu yang harus kita syukuri misalnya. Nah, itu juga udah memasukkan ke dalam keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keluarga negaraan. Nah, jadi di sini juga sama ya, ada di dalam profil pelajar Pancasila menunjukkan individu yang memiliki rasa cinta tanah air ya, apalagi sekarang nih di bulan Agustus ya, mungkin harus lebih ditingkatkan lagi mengenai rasa nasionalismenya. Kemudian mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat, memiliki kepedulian, bertanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata dan terkait keberlanjutan manusia dan lingkungannya. Jadi harus disisihkan bagian kewarganegaraan ini di dalam pembelajaran kita atau dikaitkan intinya. Ibu, apakah boleh hanya beberapa saja misalnya? Nah, tadi yang saya tahu ya itu boleh ya, dari ke-8 dimensi profil lulusan ini misalnya hanya beberapa saja yang kita tonjolkan atau kita masukkan gitu ya ke dalam RPM, tidak masalah ya Ibu ya, seperti itu. Kemudian bernalar kritis atau penalaran kritis ya kalau sekarang namanya.
menunjukkan individu yang mampu berpikir secara logis, kemudian analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi. Jadi mereka diminta atau suasana belajarnya itu diminta untuk berani untuk bertanya atau berani untuk memberikan argumentasi, misalnya bernalar kritis ketika ada temannya yang presentasi, kemudian mereka menanggapi, contohnya seperti itu. Kemudian kreativitas, nah tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Windy ya, bahwa kreativitas ini harus ada atau apa namanya berbeda-beda tingkatannya ya Bapak Ibu, jadi nanti disisipkan ke dalam RPM, nanti disesuaikan saja dengan materi yang kita sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ada kolaborasi tentu saja seperti berkelompok ataupun misalnya apa berdua misalnya dengan teman sebangku ya, atau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemandirian ya Bapak Ibu, sama peserta didik atau murid diminta untuk mandiri atau bertanggung jawab dalam proses pembelajaran seperti pengerjaan tugas ataupun dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian kesehatan. Nah, di sini yang baru ya, di sini ada kesehatan, menggambarkan peserta didik yang sehat jasmani sebagai individu yang menjalankan kebiasaan hidup sehat. Nah, mungkin nanti kita sering mengingatkan kepada murid bahwa kita sangat-sangat harus menjaga kesehatan ya. Seperti tadi setiap hari Rabu kita dibiasakan untuk membawa bekal makanan sehat, ataupun setiap hari Jumat juga kita ada kegiatan senam seperti itu. Nah, kemudian berkomunikasi. Nah, terkadang apalagi di era yang sekarang ini apa-apa hanya fokus dengan gadget ya Bapak Ibu, mungkin sering diingatkan juga kepada peserta didik atau kepada murid ya bahwa penggunaan gadgetnya itu harus dibatasi, atau di dalam pembelajaran juga mungkin harus ada yang namanya berkomunikasi ya, atau interaktif misalnya antara guru dengan murid, antara murid dengan murid misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini masuk ke dalam prinsip pembelajaran ya Bapak Ibu, mohon maaf ini sekilas-sekilas aja ya, karena nanti yang paling pentingnya adalah contoh dari RPM-nya itu sendiri. Nah, prinsip pembelajaran ini juga harus ada di dalam RPM, terutama di dalam kegiatan inti ya Bapak Ibu. Di sini ada berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar serta peserta didik yang diperoleh ketika mereka memilih kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi di sini guru harus menciptakan suasana belajar yang yang memiliki mengajak anak-anak atau mengajak murid untuk memiliki kesadaran bahwa misalnya mungkin di awal murid harus sudah sadar nih hari ini kita belajar apa, atau misalnya hari ini anak-anak ada yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini apa misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa murid memiliki kesadaran gitu ya. Kemudian lebih dalamnya lagi kita masuk ke dalam materinya, misalnya materi cerpen misalnya. Kenapa sih kita harus belajar cerpen? Kenapa sih kita harus belajar teks prosedur? Apa tujuannya? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, agar mereka itu, oh iya, mungkin dengan belajar teks prosedur akan memudahkan kita gitu dalam melakukan sesuatu atau dalam membuat sesuatu seperti itu. Dan di sini selain berkesadaran juga ada bermakna. Nah, bermakna juga sama harus dikaitkan juga dengan kontekstualnya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Jadi, proses belajarnya tidak hanya sebatas memahami informasinya saja atau tidak hanya pengetahuan saja. Mungkin kalau dalam pengetahuan itu kan mereka bisa dari YouTube atau bisa mungkin dari buku paket gitu ya, tetapi kita harus mengaitkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa, apa pentingnya kita belajar pidato, agar apa misalnya. Seperti itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu.
Kemudian ada menggembirakan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa menciptakan suasana belajar yang menggembirakan juga agar murid juga dapat berkesan ya seperti itu. Tapi tidak melulu hanya dengan ice breaking saja sebenarnya. Kalau menggembirakan itu dengan temannya maju ke depan kemudian praktik untuk berpuisi. Nah, itu juga salah satu mungkin menggembirakan atau bisa dalam bentuk refleksi kita menanyakan kepada murid. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi ini misalnya? Nah, seperti itu juga menurut saya itu sudah bagian dari menggembirakan gitu. Atau boleh juga salah satunya ice breaking itu supaya energizing gitu ya atau supaya meningkat lagi semangatnya seperti itu. Nah, kemudian ada pengalaman belajar ya Bapak Ibu, bahwa di sini pengalaman belajar ada yang pertama tahap memahami. Nah, tahap memahami di sini seperti tadi sama ya, harus paham juga terkait dengan materi yang akan disampaikan gitu ya. Kemudian tahap mengaplikasikan. Nah, di sini mengaplikasikan itu kalau siswa sudah memahami pembelajaran yang sudah dipelajari atau teori yang sudah dipelajari, maka siswa harus mampu mengaplikasikan seperti memberikan mencontohkan atau mungkin langsung praktik ya seperti itu mengaplikasikan. Kemudian baru merefleksikan. Nah, di sini ada contoh aktivitas memahami. Guru menanyakan media pembelajaran video menayangkan media pembelajaran seperti video lagu dengan mengaplikasikan Gurindam. Contohnya Bapak Ibu di awal sudah menayangkan sebuah video dulu sebelum kita menyampaikan materinya misalnya. Nah, seperti saya misalnya dalam pelajaran cerita fantasi. Nah, saya menayangkan video dulu nih film Pinocchio misalnya. Kemudian mereka melihat atau menyimak film tersebut yang kemudian nanti ditanya oleh guru. Nah, menurut kalian apa hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata misalnya? Itu Bu, misalnya kalau berbohong hidungnya panjang misalnya. Nah, itu kan tahap memahami ya. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Coba analisis lirik yang ada dalam lagu tadi, misalnya dalam Gurindam atau dalam syair ya. Kemudian murid melakukan diskusi kelompok untuk melakukan hal-hal yang ditanyakan oleh guru. Jadi mereka ada diskusi bersama dengan teman sebaya apa yang mereka tidak paham atau kesulitan-kesulitan apa yang mungkin temannya bisa menjelaskan gitu. Mungkin ada juga ya beberapa anak yang lebih paham dijelaskan oleh temannya sendiri dibanding oleh gurunya seperti itu. Kemudian selanjutnya lanjut aja ya Bu. Di sini ada aplikasi atau mengaplikasikan ya. Contoh aktivitasnya yaitu guru meminta murid untuk melakukan observasi sekolah, melihat permasalahan apa yang sedang terjadi di sekitar sekolah. Contohnya dalam pembelajaran saya kemarin mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, mereka diminta untuk langsung terjun misalnya mengobservasi tumbuhan, misalnya janda bolong. Nah, itu mereka langsung tuh melihat objeknya secara langsung, mereka melihat tekstur daunnya, mereka melihat seperti apa bentuknya seperti itu. Nah, itu juga bentuk dari mengaplikasikan yang kemudian mereka mendeskripsikan tuh dari setiap definisi umumnya seperti apa, kemudian deskripsi bagiannya apa yang mereka bisa jelaskan, dan yang terakhir misalnya memiliki manfaat tidak gitu ya. Jadi mereka secara langsung mengaplikasikan mencari tahu atau mengobservasi secara langsung tumbuhan janda bolong tersebut. Atau bisa juga mereka mengobservasi lapangan, misalnya lapangan SMP IT Sehati Bina Insani seperti itu. Dengan mereka melakukan wawancara, nah itu juga adalah bentuk mengaplikasikan. Kemudian contoh aktivitas merefleksi. Nah, guru memberikan feedback karya murid. Jadi ketika tadi yang Ibu Aisyah sampaikan ya, pernah menyampaikan ketika ada kita memberikan tugas kepada murid, misalnya kita jangan ya udah gitu hanya dinilai, tapi tidak diberikan feedback kepada muridnya. Misalnya, ini bagus ya, luar biasa. Tapi kayaknya misalnya ada koreksi sedikit secara langsung gitu. Kayaknya kalau warnanya cerah lebih baik deh misalnya seperti itu. Jadi ada sedikit koreksi baik secara lisan ataupun secara
tulisan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya misalnya guru mengomentari walaupun sedikit seperti itu. Kemudian guru memandu diskusi refleksi dengan mengajukan pertanyaan apa yang membuat karya kalian bermakna ya. Jadi ketika mereka misalnya sudah membuat suatu karya, oh iya udah ada nih hasilnya, misalnya membuat poster digital. Nah, mereka kita bertanya gitu, walaupun mungkin kita tahu ya manfaat dari poster digital itu seperti apa, tapi kita harus menanyakan langsung kepada murid ya, menurut kalian apa sih manfaatnya kalian membuat seperti ini, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kerangka pembelajaran ya, Bapak Ibu. Ini kerangka pembelajaran juga udah masuk ke dalam RPM ya. Yang pertama ada praktik pedagogis ya. Nanti akan langsung aja ke contohnya ya, Bapak Ibu ini. Lanjut aja Ibu, masuk ke RPM. Oh, langsung ke RPM-nya ya Bu ya. Baik, supaya jelas. Udah kayaknya deh. Ya. Tadi di awal yang saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa di modul aja, maaf salahnya masih salah ya, namanya RPM ya, bukan modul. Di sini ada informasi umum ya, seperti identitas kita, misalnya nama penyusunnya, misalnya mau Izzotul Hasanah, kemudian satuan pendidikannya. Nah, kalau ini kan masih pakai lokus-lokus gitu ya. Ini satuan pendidikannya misalnya SMPIT Sehati Bina Insani, mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian materi pokoknya misalnya teks cerita pendek di sini, kelas 9 fase D, sama ya, masih menggunakan fase-fase karena kita memang masih kurikulum merdeka ya, bukan ganti kurikulum, tapi hanya pendekatannya aja. Kemudian semester 1 dan alokasi waktu juga harus ada ya Bapak Ibu. Di sini 2 JP misalnya 40 kali 2 gimana? 40 kali 2 kali 40 JP itu ya. Ke atas Bu. Bentar Bu, itu gedein. Kemudian yang kedua di sini ada identifikasi. Nah, ini ya Bapak Ibu, di identifikasi ini ya. Di identifikasi ini yaitu ada bagian pengetahuan awal. Nah, peserta didik memiliki pengetahuan dasar menganalisis unsur-unsur intrinsik karena di sini materinya. Nah, di sini kalau tidak salah identifikasi itu bisa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ya Bu India. Kalau tidak salah di sini disampaikan dulu ya, kita akan mempelajari tentang apa atau materi pembelajaran yang harus disampaikan itu apa ya. Kemudian minat dan latar belakang, di sini sudah familiar dengan menganalisis unsur-unsur intrinsik karena di sini kita akan belajar tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Kemudian kebutuhan belajarnya, kebutuhan belajar murid ya di sini. Di sini masih terbatas memahami terkait dengan unsur-unsur intrinsiknya. Kemudian di sini materi pembelajarannya, materi tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik, tentang teks cerita pendek, mencangkup pengetahuan faktual dan lain-lain. Nanti ini disesuaikan aja dengan materi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di sini juga nih yang paling penting juga ada dimensi profil lulusan. Tadi ya Bapak Ibu, tidak semua harus dimasukkan, tetapi silakan aja nanti disesuaikan aja dengan setiap materinya masing-masing. Ada tidak keimanan dan ketakwaannya, ada tidak kewarganegaraannya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada desain pembelajaran. Buasnya yang dia itu. Oh, enggak bisa ya kalau ini. Ya, udah cukup desain pembelajaran. Iya. Enggak sih. Tapi aku diem aja. Pakai ini bisa nggak sih? Udah Nggak masuk ini bisa. tadi. Udah ya ini ya. Nggak bisa. Nah, ini desain pembelajarannya yang pertama ada CP ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat
CP yang baru yang Bu Ayu pernah share. Nanti CP-nya kita masukkan aja, copy paste aja dari apa yang ada di dalam materi Bapak Ibu. Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, kalau disiplin ilmu ini atau lintas disiplin ilmu, kita harus mengaitkan nih apakah ada kaitannya dengan mata pelajaran lain. Contoh misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maaf ya contohnya bahasa Indonesia terus karena saya bingung kalau harus mencontohkan materi yang lain. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti teks laporan hasil percobaan misalnya. Nah, ada kaitannya dengan materi Bu Indi misalnya IPA. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya mereka secara langsung terjun ke masyarakat untuk melihat bagaimana proses cara membuat tempe misalnya, atau bahkan mereka menguji cobanya secara langsung, misalnya uji coba makanan yang mengandung karbohidrat di dalam kantin SMP IT Sehati Bina Insani misalnya. Nah, mereka ambil tuh sampelnya, beberapa sampel misalnya ya, itu kan pelajaran IPA ya Bu India, untuk mengetahui apakah makanan ini mengandung karbohidrat atau tidak misalnya, yang kemudian kita dilakukan secara sederhana uji coba misalnya menggunakan kunyit misalnya ya yang ditusuk ke dalam makanan, kalau berubah warna menjadi biru pekat misalnya, nah itu diprediksi mengandung karbohidrat yang sangat besar misalnya seperti itu. Nah, kemudian mereka dibuat tuh laporannya setelah melakukan uji coba ini ya, melakukan uji coba kemudian membuat laporan. Nah, itu kan ada lintas mata pelajaran atau lintas disiplin ilmu antara pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPA ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini disampaikan di awal biasanya ya, ketika Bapak Ibu sebelum mengajar, kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa misalnya seperti itu. Ya seperti biasa ya Bapak Ibu. Mungkin semuanya sebenarnya udah melakukan, namun di sini hanya berbeda ininya aja gitu ya bahasanya. Kemudian ada topik pembelajaran di sini. Ada tujuan pembelajaran, ada topik pembelajaran, kemudian ada praktik pedagogis. Nah, di sini praktik pedagogisnya itu menggunakan model pembelajaran apa? Sebenarnya kalau model pembelajaran itu selalu ada ya Bapak Ibu, karena kita nanti sintaksnya itu menggunakan sintaks yang mana? Apakah inquiry atau PBL atau PJBL gitu. Nanti tetap dimasukkan ke dalam RPM. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, tadi berkolaborasi, misalnya tadi ya Bu Windy berkolaborasi dengan masyarakat karena membutuhkan alat dan bahan yang atau membutuhkan materi teori ya secara langsung mereka praktek, atau mungkin muridnya bisa melihat, mengamati secara langsung proses pembuatan tempe. Nah, itu adalah salah satu kemitraan pembelajaran. Atau misalnya dalam pembelajaran PJOK atau Penjas, nah mereka berkolaborasi dengan pihak puskesmas terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lingkungan belajar. Di sini lingkungan belajarnya di mana? Misalnya kalau pelajaran IPA berarti di lab komputer, di lab laboratorium. Kalau pelajaran TIK misalnya di lab komputer atau di ruang kelas juga itu termasuk dalam lingkungan belajar, atau multimedia, atau bahkan alam ya secara langsung seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan digital. Nah, Bapak Ibu, di sini juga sangat penting ya, apalagi di era yang sekarang ini serba digital ya. Ketika kita melakukan atau menggunakan AI, nah itu juga sudah termasuk ke dalam pemanfaatan digital. Misalnya ketika siswa mengerjakan tugas yang kemudian mereka menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, nah itu udah salah satu pemanfaatan digital. Kemudian di sini pengalaman belajar. Nah, di sini bagian D adalah pengalaman belajar. Nah, di dalam pengalaman belajar itu ada apa saja? Tadi ya, pengalaman belajar itu ada memahami atau tahap memahami. Nah, di kegiatan inti, ini namanya kegiatan inti ya Bapak Ibu, sama seperti yang ada di dalam modul ataupun di dalam RPP. Ada bagian awal ya, bagian inti ya, kemudian penutup seperti itu. Nah, di sini langkah pembelajarannya di bagian awal ini Bapak Ibu harus menyertakan atau menyisipkan ini nih yang prinsip pembelajaran ini, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di dalam tahap awal ini adalah tahap memahami. Nah, nanti guru harus mengajak
muridnya untuk memahami materi apa yang akan disampaikan atau materi yang mungkin telah dipelajari seperti itu. Apakah tahap memahami ini harus di awal? Betul, untuk sintaksnya memang tapi di tengah-tengah pun ya memang harus mencangkup gitu ya untuk tahapan memahami ini. Tidak hanya di awal saja tetapi di tengah-tengahnya pun harus ada tahap memahami seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya Bu Dina. Yang kedua di sini ada tahap mengaplikasikan tadi ya. Ini. Terus ini masih awal. Oh, masih ada. Nah, di awal ini memahami tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya menayangkan video dulu atau menayangkan film misalnya, yang kemudian mereka memahami, oh iya ternyata ada ya bedanya antara teks cerita fantasi dengan cerita lainnya misalnya. Nah, mereka bisa menemukan tuh dengan sendirinya apa sih perbedaan antara fantasi dengan misalnya cerita fabel seperti itu. Kemudian tahap mengaplikasikan. Nah, di sini murid langsung mengaplikasikan, contohnya menganalisis cerita pendek yang berjudul Harta Karun di Kota yang Hilang. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memberikan LKM ya, atau memberikan selembaran ceritanya misalnya, yang kemudian mereka langsung menganalisisnya atau mungkin langsung menganalisis pada video yang ditayangkan seperti itu namanya tahap mengaplikasikan. Kemudian murid melaporkan hasil analisis yang telah mereka kerjakan, misalnya oh iya ternyata murid menemukan nih tokohnya ada siapa saja. Oh iya, murid sudah bisa menentukan struktur mana bagian awal cerita, mana bagian tengah, atau mana menemukan bagian komplikasinya atau menemukan permasalahan di dalam ceritanya, yang kemudian menemukan solusi yang ada di dalam cerita. Kemudian di sini tahap penutup yaitu tahap merefleksi atau berkesadaran ya tadi. Kalau menggembirakan di mana sih Bu letaknya? Nah, berarti kalau di menggembirakan itu pada proses pembelajaran pun itu bisa kita menyisipkan proses menggembirakan seperti tadi ya, menampilkan video itu merupakan salah satu bentuk menggembirakannya, misalnya supaya tidak boring atau supaya tidak bosan gitu ya. Kemudian menyampaikan hasil analisis ke depan juga itu merupakan salah satu bentuk menggembirakan. Nah, kemudian di sini ada penutup merefleksi. Nah, bisa juga kita masukkan bermakna, menggembirakan dan berkesadaran. Nah, di sini salah satu contohnya murid merefleksi proses pembelajaran, mengevaluasi solusi yang dirancang dan mengidentifikasi pembelajaran untuk perbaikan di masa depan ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada tanya jawab antara guru dengan murid, kemudian mereka juga bisa merefleksikan. Jadi setelah mereka mempelajari cerita atau unsur-unsur cerita fiksi ini, apa yang mereka dapatkan gitu, perasaan kalian bagaimana, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya setelah penutup juga ada asesmen. Sebenarnya poinnya hanya itu saja ya Bapak Ibu, tadi mulai dari informasi umum, identifikasi ya, kemudian apa tadi, maaf saya soalnya di PowerPoint ya, ada informasi umum, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar ya. Kalau desain pembelajaran dan pengalaman belajar kan tadi ya, pengalaman belajar masuk ke dalam kegiatan inti, sama juga prinsip pembelajaran ya ada di dalam kegiatan inti ya. Dan kemudian yang terakhir ditutup dengan asesmen. Asesmennya bisa tadi ada di awal ya, asesmen awal, diagnostik mungkin ya, kemudian asesmen proses pada saat mereka mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, dan mungkin proses itu bisa juga ketika sedang presentasi ya, guru melihat atau menilai, atau bisa juga murid sendiri yang melakukan asesmennya seperti itu, saling memberikan tanggapan, memberikan argumentasi ataupun mengoreksi seperti itu. Kemudian sudah ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Namun kalau kurang sempurna nanti insya Allah akan kita belajar bersama-sama gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sedikit. Yang ini penutup aja ya. Kita sekalian menutup ya. Ada lagi mungkin dari yang lain? Udah Pak Arif mungkin waktunya khusus ya, coding.
Karena kalau coding kayaknya harus praktek langsung. Kita yel-yel nanti tapi. Ya. Ada 5 modul ya. Kita yel-yel terakhir ya, Bu. Oh ini ini yang ini. Oh ini seperti ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terima kasih. Saya ucapkan ya terima kasih banyak untuk Bu Ayu, Bu Windy, Bu Hasna. Tadi ilmu yang disampaikan sangat daging ya, sangat berbobot, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kita sudah tahu, tapi diingatkan kembali gitu. Nah, saya hanya ingin ini saja kita menyampaikan bahwa kita tuh harus banyak bersyukur karena terpilih sebagai salah satu sekolah yang bisa di awal mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Termasuk Bapak Ibu guru itu masuknya ke piloting ya atau batch 1? Piloting ya, piloting itu yang awal. Batch 1 atau untuk piloting. Nah, kemarin kalian sekolah yang piloting. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang ingin ikut PM, bahkan ada pengajuan-pengajuan untuk mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Tapi kalau kita diundang, ini Bapak Ibu keistimewaannya mungkin ya, harus bersyukur. Dan perubahan-perubahan yang ada sebetulnya tidak jauh berbeda. Termasuk tadi contohnya misalkan apa ya, ada yang mencakup bermakna, berkesadaran yang seperti itu ya. Kalau yang bisa saya sampaikan untuk berkesadaran, mungkin kalau kita kan full ya, kita full day. Terus ada pergantian mapel. Nah, anak-anak tuh kadang-kadang kan masih belum terfokus. Kadang gurunya baru keluar terus kita masuk. Bagaimana untuk berkesadaran? Saya sudah melihat beberapa guru juga yang awalnya itu ada kasih ice breaking. Jadi maksudnya supaya anak terfokus dulu ke kita. Ya kadang kan anak ngantuk. Jadi berkesadaran itu jangan sampai mereka fisiknya ada tapi pikirannya kemana-mana. Jiwanya kemana-mana. Nah itu rata-rata biasanya setelah pergantian jam, coba perhatikan, anak-anak tuh tidak terfokus. Bagaimana caranya supaya fokus? Baik itu ice breaking, baik itu misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Nah itu untuk yang berkesadaran ya, supaya anak-anak tuh sadar jiwanya, sadar mereka akan memperhatikan materi saat itu. Lalu untuk yang tadi betul ada 8 dimensi, tidak jauh berbeda dengan 6 profil ya, 6 profil pelajar. Hanya buku yang digunakan Bapak Ibu itu masih yang lalu kebanyakannya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jangan sampai kita terkecoh. Buku tersebut, buku paket, mangga silakan digunakan, tapi kita sudah beralih. Capaian kita menjadi dimensi 8 lulusan. 8 profil lulusan. Jadi jangan, kita sudah tidak lagi menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila atau P5, sudah tidak ada, adanya kokurikuler. Ada pembiasaan-pembiasaan positif itu diganti kokurikuler, termasuk yang kemarin yang didesain sama Pak Jalu dan tim ya. Nah, nanti namanya siapa aja Bu Pak Jalu, nanti saya kasih surat tugasnya Bu Erna yang IPA. Nah ini untuk yang awal, kokurikuler yang awal. Dan Bapak Ibu sekedar untuk menyampaikan betul tadi bahwa kita harus kontekstual. Contoh misalkan Bu Windy menggiring anak-anak ya ke pabrik tempe dan lain sebagainya, yang terdekat lah. Dan Bapak Ibu pun sama, kalau kita jenuh di kelas, mangga silahkan ke dekat balong atau misalkan menggunakan media-media yang saya sampaikan kan waktu itu di kebutuhannya apa nih, untuk skinot kah, karton kah, atau kertas origami, itu sekolah yang menyediakan, bukan anak-anak. Anak-anak tidak usah mengumpulkan uang kasus beli gitu. Jadi itu dari sekolah tuh. Dan sekarang itu sedang ditekankan karena melihat kondisi siswa banyak lupa. Walaupun kita punya buku paket, siswa akan lebih diaktifkan untuk menulis. Untuk ulangan harian ataupun PTS kita akan lebih banyak soal esai. Tadinya kan lebih banyaknya PPJ ya, baru esai. Kenapa? Sesuai dengan penelitian ya, dari tahun-tahun sebelumnya, zaman dahulu kala lah,
guru nulis gitu anak-anak menulis gitu ya, itu ternyata meningkatkan daya ingat ya, otak kanan kirinya jalan. Nah sekarang pun sama, walaupun sudah ada buku paket, ini juga ingatan untuk saya juga ya, jadi anak-anak sudah mulai lebih banyak menulis. Bapak Ibu, mangga itu mah kalau misalkan ulangan harian gimana Bu? Boleh nggak 5 soal atau 10 soal? Mangga, contoh misalkan 5 soal, tapi analisis teks bacaan. Atau misalkan silakan buatkan tentang mengenai proses fotosintesis misalkan. Anak-anak buat. Jadi bukan yang pilihan ganda yang memudahkan mereka A, B, C, atau D. Jadi lebih banyak ke esai, termasuk nanti pada saat kokultural ada literasi ya, anak-anak akan di selembaran lah. Soalnya kemarin juga kan pernah saya menyampaikan ada refleksi kalau tidak salah ya, itu ada anak-anak yang cuma singkat aja, apa yang dirasakan saat ini, ngantuk Bu, pengen pulang, ada yang kayak gitu jawabannya. Apa hal yang kalian senangi, misalkan seru, punya banyak teman gitu. Tapi ada juga yang cuma singkat-singkat aja. Nah ini Bapak Ibu PR kita, ayo kita perbanyak anak-anak itu untuk menulis. Selain itu ya, selain tadi yang kita pelajari di sini sangat luar biasa, saya juga masih dalam proses penyesuaian lah antara kurikulum Merdeka. Sebetulnya ini juga banyak perubahan, tapi ini lebih mendalam lagi. Jangan sampai anak kita kasih materi, udah aja mereka kita ganti materinya, mereka pun tidak paham. Jadi tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya setiap anak itu paham. Dan tolong diperhatikan, kadang-kadang orang tua juga kemarin direfleksi, tolong diperhatikan anak-anak yang diam, anak-anak yang seolah-olah tidak punya masalah atau tidak aktif gitu. Mereka juga butuh perhatian kita. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih banyak, ini luar biasa. Harusnya iklannya 3 hari ya, atau 4 hari dengan coding. Nanti ada pertanyaan nggak tadi yang udah disampaikan Bu Ayu, Bu Windy, dan Bu Hasna? RPM nanti di-share aja ya. Ya boleh. RPM nanti di-share. Materinya tolong dipelajari Bapak Ibu, karena banyak banget materinya itu. Banyak yang waktu yang saya share itu udah dibaca belum? Awal bahan bacaan pembelajaran mendalam. Nah itu yang basicnya banget, itu basic ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan, Bu Windy, Bu Hasna, dan juga Bu Ayu, mangga silakan. Karena jangan sampai lulusan kita istilahnya dari sini itu tidak tidak menonjol. Tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru. Setiap lulusan kita, anak-anak kita dari SMA, di SMA-nya ataupun di SMK-nya itu aktif, menonjol. Paling lah, atau mereka punya posisi lah sebagai OSIS ataupun MPK, biasanya seperti itu. Itu mungkin ya yang jadi jangan sampai kualitasnya menjadi turun. Lalu terkait apa lagi? Ada satu lagi. Mungkin itu saja mungkin. Ada satu lagi sih, tapi apa ya? Jadi penasaran. Oh iya, kita itu kan motonya SBI ya, Soleh Berprestasi Inovatif. PR-nya dari yayasan, inovatifnya yang ditonjolkan. Tapi saya lihat kemarin programnya dari MIPA ya, dan juga PJOK Informatika itu ada inovasinya. Nah Bapak Ibu, ini seperti ini juga ya. Ini harusnya tidak kayak gini, karena bentuk penghargaan ke siswa. Bahkan kalau bisa mah dipajang ya, orang tua gitu kan melihat ini loh, karya-karya ini luar biasa. Jadi PR tolong diingatkan Pak Jalu, Sapras, Bu, hasil karya harusnya dipajang. Mudah-mudahan tidak pindah tempat lagi. Kayak gini kan nggak cukup yang itu, nggak cukup lagi yang gini. Ya kan, kalau udah kayak gini kan kotor ya. Belum ada ruangannya kalau KS. Nah, PR itu Pak Jalu. Berarti tinggal inovatifnya ya, karena sudah 5 tahun ke atas berjalan. Mangga kita mulai inovasinya seperti apa, Bapak Ibu sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk
ya generasi-generasi saat ini ya, hasilnya itu bisa terlihatnya pada saat mereka udah SMA, udah lulus ya insya Allah. Karena pujiannya ini bukan dari Bu Ana saja, tapi dari yayasan pun memuji guru-guru SMP IT itu luar biasa, ya hebat-hebat, cerdas, ya. Tepuk tangan buat semuanya. Bu. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Mohon maaf apabila ada beberapa waktu yang mengganggu ya jadwal KB anak-anak. Sebisa mungkin termasuk saya sendiri juga masuk ya ke dalam kelas, dan kalaupun ada satu dan hal tolong disampaikan ke siswanya. Mohon maaf ya tadi ibu gini, jadi tidak kesannya kita hanya leha-leha lah di kantor gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.